Amis semuanya, selamat pagi nak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi bersama dengan Miss Risa. Hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 dengan materi organ peredaran darah, pantun, dan tangga nada. Apa ya Miss peran darah bagi manusia itu? Oke, akan Miss jelaskan ya nak. Darah sangat penting bagi manusia. Salah satu peran darah adalah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah pada manusia. Nah, apa aja ya Miss organ-organnya itu? Oke, akan Miss jelaskan ya nak pada penjelasan Miss berikut ini. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah ini terbagi menjadi dua, ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ada peredaran darah kecil. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida di bilik kanan mengalir menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian darah masuk ke serambi kiri. Selanjutnya adalah aliran darah pada sistem peredaran darah besar. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta. Kemudian melewati pembuluh arteri menuju ke seluruh tubuh. Lalu terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui pembuluh vena dan menuju ke serambi kanan. Organ peredaran darah pada manusia yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Anak Miss bisa melihat ini adalah gambar jantung. Jantung terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Ya, ini gambarnya ya nak. Nah, ini dia gambar jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang. Yang pertama adalah serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang ketiga bilik kanan, dan yang keempat bilik kiri. Inilah dia 4 ruang pada jantung. Nah, ini dia yang disebut dengan katup mitral ya. Lihat panah yang Miss tunjukkan. Dan ini namanya katup trikuspid pada jantung. Dan ini adalah katup aorta. Ya, jangan terbalik ya nak. Dan ini adalah katup pulmonal ya, yang berwarna keunguan, katup pulmonal. Nah, katup jantung ini nak berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antar ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah.
Ya, jadi dia fungsinya seperti itu. Otot penyusun bilik jantung ini lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Jadi lebih berat ya nak tugas bilik jantung. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah terbagi dua. Yang pertama pembuluh nadi atau arteri, yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Ingat ya nak, kalau nadi dia membawa oksigen tadi. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluhnya itu terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, namanya pembuluh kapiler, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Perbedaan nadi dan pembuluh balik. Ya, yang pertama adalah pembuluh nadi. Aliran darahnya keluar dari jantung, kemudian membawa darah bersih kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis. Yang ketiga, dindingnya tebal, kuat, dan elastis. Yang keempat, terletak di bagian dalam. Denyutnya terasa. Jika terluka, darah akan memancar. Memiliki satu katup di dekat jantung. Dan sedangkan pembuluh balik, yang pertama, aliran darahnya menuju ke jantung, membawa darah kotor kaya karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Yang ketiga, berdinding tipis dan kaku. Selanjutnya terletak di dekat permukaan kulit, denyut tidak terasa, jika terluka darah menetes dan memiliki banyak katup. Inilah dia perbedaannya ya nak. Dan ini adalah gambar panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Ya, wow, sangat banyak ya nak. Oke, organ selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah ini, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Inilah dia tugas paru-paru. Dan inilah dia gambar dari organ paru-paru. Ya nak. Selain manusia, ternyata hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah pada hewan itu adalah sama dengan manusia, terutama adalah hewan vertebrata. Nah, agar anak-anak Miss lebih paham lagi dan mengetahui sistem peredaran darah pada hewan, yuk kita simak ya pada penjelasan Miss berikut ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada burung. Inilah dia organ peredaran darah pada burung. Yang pertama adalah jantung yang berfungsi memompakan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada pembuluh darah yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Selanjutnya adalah paru-paru yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Itulah dia materi kita mengenai organ peredaran darah pada manusia dan hewan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita mengenai pantun. Pasti anak-anak Miss sudah tidak asing lagi kan dengan kata pantun? Pantun itu apa ya Miss? Ya, pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Nah, apa aja ya Miss ciri-ciri pantun itu? Oke, agar anak-anak Miss lebih paham lagi mengenai pantun, yuk kita simak ya pada penjelasan Miss berikut ini. Ciri-ciri pantun yang pertama, pantun bersaja abe-abe.
Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi pantun. Nah, inilah dia ciri-ciri dari pantun ya, Nak. Anak-anak Miss harus mengingat ya. Yang paling penting itu pantun bersaja abi-abi. Selanjutnya ada macam-macam pantun. Nah, kita akan bahas ya. Yang pertama adalah pantun kanak-kanak, yang kedua pantun muda, yang ketiga pantun tua. Oke, yang pertama kita bahas pantun kanak-kanak, yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak. Isi pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Contohnya, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh, hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Itulah dia contoh dari pantun kanak-kanak. Selanjutnya adalah pantun muda. Pantun muda yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan, kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Ya, lebih detail ya Nak di pantun muda. Contohnya adalah hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Selanjutnya kita masuk ke pantun tua. Pantun tua yaitu pantun mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Contoh dari pantun tua adalah enak bener tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai, anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Sekarang kita akan masuk ke materi kita yang terakhir yaitu tangga nada. Masih ingatkah anak-anak Miss mengenai tangga nada? Ya, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itulah dia bentuk dari tangga nada. Nah, tangga nada terbagi menjadi dua. Apa aja ya Nak? Yang pertama adalah tangga nada mayor, yang kedua adalah tangga nada minor. Contoh lagu yang bernada mayor itu misalnya ada lagu Indonesia Raya, Hari Merdeka, kemudian Maju Tak Gentar, Dari Sabang Sampai Merauke, kemudian Garuda Pancasila dan lain sebagainya. Sedangkan contoh lagu yang bernada minor itu ada lagu Syukur, Gugur Bunga, Himne Guru, Indonesia Pusaka, Mengheningkan Cipta, dan lain sebagainya. Ya, masih banyak lagi contoh lagu yang bernada mayor maupun minor. Nah, itulah dia penjelasan dari Miss mengenai organ peredaran darah, pantun, dan tangga nada. Jika anak-anak Miss ada yang belum paham, boleh bertanya ya ke WA Miss. Nah, tugas anak-anak Miss di rumah adalah kalian buka buku tema 4 kalian pada halaman 5. Di bagian C itu adalah tugas pertama ya Nak. Dan selanjutnya anak Miss buka pada halaman 2, di sana ada soal bagian D dan itu soal tugas yang kedua ya Nak. Selanjutnya tugas yang ketiga adalah menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan irama musik. Berikut ini contohnya ya Nak. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama reformasi dirikan lembaga. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan
Kesimpulan materi kita hari ini yang pertama, peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Yang kedua, pada prinsipnya sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Yang ketiga, pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Yang keempat, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itulah dia kesimpulan materi kita pada hari ini. Miss ucapkan terima kasih buat anak Miss yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti materi Miss hari ini. Dan setelah ini Miss akan menampilkan foto dari anak-anak Miss yang selalu aktif belajar daring ya nak. Oke lah anak Miss, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak Miss semuanya bisa paham ya nak. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Dan selamat pagi nak. See you, goodbye.